Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Silahkan disimak. Hari ini kita akan belajar tentang persen. Nah, pada materi ini teman-teman diharapkan yang pertama teman-teman dapat mengetahui dan memahami pengertian persen. Kemudian yang kedua diharapkan teman-teman dapat memahami bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kemudian yang ketiga teman-teman dapat memahami bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kemudian yang terakhir, mengubah bentuk persen menjadi desimal dan sebaliknya. Bagian pertama yaitu kita akan belajar apa itu persen. Silakan disimak. Persen, apa itu persen, teman-teman? Mungkin pernah mendengar atau sering mendengar berapa persen capaian week atau berapa persen diskonannya. Teman-teman pernah mendengar kata persen ya. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi persen itu adalah pecahan yang memiliki penyebut 100. Jadi penyebutnya itu 100. Kemudian persen ditulis dengan lambang seperti ini. Teman-teman pasti pernah melihat ya, lambangnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya contoh 8% artinya 8/100. Ingat ya, persen adalah bentuk lain dari pecahan. Jadi 8% artinya 8/100. 8/100 ya. Oke, kemudian selanjutnya contoh gambar diskon di toko. Besarnya potongan harga atau diskon biasanya dituliskan dalam bentuk persen. Nah, teman-teman pasti pernah melihat di supermarket baju ini diskon sekian persen atau baju kaos diskon 50%. Nah, teman-teman kan sekarang teman-teman akan belajar bagaimana cara menghitung persen tersebut. Selanjutnya, yang kedua kita belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Teman-teman masih ingat ya pecahan biasa seperti apa? Nah, yang 1/4, 2/3 itu pecahan biasa, kita akan ubah menjadi persen. Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen itu ada dua cara. Cara yang pertama dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Teman-teman ingat ya bahwa persen merupakan bentuk lain dari pecahan. Jadi persen itu adalah per 100 yang memiliki penyebut 100. Contohnya, tentukan bentuk persen dari pecahan 3/4. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebentar. 3/4 ini, pecahan 3/4 ini kita kalikan. Misalnya teman-teman belum mengetahui nih angka ini ya. 3/4 ini teman-teman dikalikan dengan berapa yang hasilnya 100. Jadi teman-teman penyebutnya dulu yang dicari. Berapa kali berapa yang menghasilkan 100. Karena ini penyebutnya 4, berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, teman-teman silahkan mencoba-coba. 4 dikali 15 hasilnya misalnya belum 100, dan coba lagi. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa 4 dikali 25 adalah 100. Jadi pembilangnya juga ikutan dikali 25. 3 dikali 25 adalah 75, kemudian 4 dikali 25 adalah 100. Jadi 75%. Bagaimana caranya bisa mendapatkan 75%? Teman-teman diingat bahwa persen adalah
pecahan berpenyebut 100. Nah, 75% dalam bentuk pecahannya itu 75/100. Jadi teman-teman tinggal menulis pembilangnya lalu tambahan lambang persennya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan dikalikan dengan 100. Nah, contoh soalnya masih sama, tentukan bentuk persen dari pecahan 3/4. Nah, 3/4 kita kalikan dengan 100. Kenapa kok 100? Karena persen itu, sennya itu adalah 100/100. Jadi 3/4 kita kalikan dengan 100%. 3 dikali 100 sama dengan 300, kemudian penyebutnya 4. 300 dibagi 4 sama dengan, teman-teman boleh menggunakan pembagian yang kurang seperti ini ya. Nah, hasilnya dapat kita ketahui bahwa 300 dibagi 4 adalah 75%. Atau mungkin jika angka terlalu banyak, teman-teman boleh menggunakan kalkulator sekali-kali ya. Tapi tidak boleh sering-sering. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Nah, yang ketiga kita belajar cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang cara merubah persen menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan. Nah, sebelum kita lanjut belajar mengenai mengubah persen menjadi pecahan biasa, kita harus mengetahui itu dulu bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Misal 20/24. Nah, 20/24 ini kita sama-sama dibagi 2. Boleh dibagi 2, boleh dibagi 4. Nah, teman-teman mencoba dulu dari yang angka yang paling kecilnya. 20 dibagi 2 sama dengan 10, kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, jika yang atas dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. Nah, setelah ini 10/12 ini masih bisa dibagi atau enggak? Masih bisa ya, 10 masih bisa dibagi 2, 10 masih bisa dibagi oleh 5. Nah, maka teruskan menghitungnya. 10/12 sama dengan, kita bagi dulu dengan angka yang kecil. 10/12 kita sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 menghasilkan 5, kemudian 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Nah, setelah ini 5/6 masih bisa dibagi enggak? Kenapa? Karena kita mencari pecahan yang paling kecil. 5/6. 5 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa ya. Maka sudah selesai sampai sini. Pecahan senilai paling kecilnya yaitu, ini pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Semoga teman-teman paham ya. Nah, kemudian sekarang contoh mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen 40%. Nah, contohnya 40% kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Pertama, kita ubah dulu menjadi pecahan berpenyebut 100. Nah, jadi 40/100. 40/100 dalam bentuk pecahan, kemudian 40% dalam bentuk persen. Caranya kita sama-sama dibagi 20. Kenapa 20? Boleh dibagi 30, tapi lihat angka yang paling depannya ini ya, pembilang paling depannya 40, kira-kira dibagi berapa? Kemudian 40 dibagi 20, maka penyebutnya pun dibagi 20. 40 dibagi 20 dapat 2, kemudian 100 dibagi 20 menghasilkan 2/5. Jadi pecahan paling sederhana dari 40% adalah 2/5.
Selanjutnya yang terakhir, keempat, kita akan belajar cara mengubah bentuk persen menjadi desimal dan sebaliknya. Oke, kita belajar mengubah bentuk persen menjadi desimal dan sebaliknya. Contoh yang pertama, kita mengubah persen menjadi pecahan desimal. Nah, 9%. 9% dalam bentuk pecahannya yaitu 9/100. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana nih caranya? 9 dibagi 100. Nah, teman-teman harus diingat. Caranya yaitu menambahkan koma setelah 2 angka. Nah, ini adalah cara yang harus diingat ya, menambahkan koma setelah 2 angka. Angka yang pertama kita simpan dulu angka 9-nya ini, 9 kita taruh di sini. Kemudian karena tidak ada angka lagi, maka tulis 0. Nah, udah 2 angka kan? Kita simpan koma, tulis koma di sini. Baru karena gak ada angka lagi, tulis lagi 0. Jadi pecahan desimal dari 9% adalah 0,09. Teman-teman diingat ya, tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, menentukan bentuk persen dari bilangan desimal. Nah, dari pecahan desimal 0,37, caranya kita kalikan dengan 100% karena akan kita ubah menjadi persen ya. Nah, kemudian setelah itu kita abaikan dulu nih untuk mengalikan dengan 100%. Kita abaikan dulu komanya. 37 dikali 100 jadi 3700%. Persennya harus selalu ikut ya. Nah, kemudian kita lihat 0,37 ini 2 angka setelah koma. Jadi kan tadinya 3700. Kemudian kita lihat 2 angka setelah koma. 1, 2, baru kita komanya di sini. Nah, jika ingat ya teman-teman, jika setelah koma itu 0, teman-teman boleh menghapusnya. Jadi 37%. Semoga teman-teman paham ya. Jika ada yang masih ditanyakan atau masih bingung, teman-teman boleh menanyakan ke gurunya. Pembelajaran hari ini tentang matematika materi persen sudah selesai. Teman-teman belajar di rumah saja. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran hari ini dan sebelumnya. Ya, jangan lupa jika sudah mengerjakan tugasnya, teman-teman kirimkan ke email atau Google Drive level 4. Dan untuk teman-teman jika masih ada yang belum paham atau masih bingung, teman-teman boleh menanyakannya ke bu gurunya masing-masing ya. Semangat, jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.